Shalom, saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, di rumah masing-masing. Kita sudah lama tidak berjumpa. Biarkanlah kita boleh bersama-sama beribadah streaming GMI Jire ini untuk bisa mempersiapkan diri kita. Sebelumnya mari kita bersama-sama bersaat teduh sejenak. Amin. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan. Menyanyilah bagi Tuhan, hai segenap bumi. Menyanyilah bagi Tuhan, pujilah namanya. Kabarkanlah keselamatan yang daripadanya dari hari ke hari. Pertolongan kepada kita adalah di dalam nama Allah yang menjadikan langit dan bumi. Mohon turunlah atas kita sekalian anugerah sejahtera dan pimpinan dari Allah Bapa dan dari anaknya Yesus Kristus dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, mari kita bangkit berdiri. Kita akan menyanyi nyanyian Mulia Bagi Allah. Bagi Allah kasih-Nya besar, putranya diberikan untuk kaum berdosa. Dia rela disalib bagi manusia, terbuka
Mari kita bersama-sama berdoa. Bapak, kami bersyukur atas segala anugerah Bapak yang dengan rela mengorbankan anaknya yang tunggal sehingga kami dapat boleh diselamatkan. Dan pada saat ini kami merasakan betapa saat-saat zaman sekarang ini manusia yang penuh dengan kegelisahan karena COVID-19 ini. Kami tahu bahwa di balik semua ada rencana Tuhan yang maha indah. Biarkanlah melalui COVID-19 ini iman kami boleh dipertaruhkan. Apakah kami masih tetap boleh setia kepada Tuhan? Walaupun kami harus beribadah di rumah kami masing-masing, walaupun kami tidak bebas untuk datang ke gereja, tetapi kami tahu bahwa gereja bukanlah tempat ibadah, tetapi kami ini adalah orang yang senantiasa untuk boleh beribadah dimanapun. Kami berada di rumah, kalau kami boleh beribadah kepada Tuhan, itu membuktikan bagaimana iman kami. Sebab gereja bukan gedungnya, gereja adalah manusianya. Sadarkan kami ya Tuhan, supaya kami walaupun di rumah, kami senantiasa dapat boleh bersama-sama sekeluarga melihat kemuliaan Tuhan, pengorbanan Tuhan di atas kayu salib, membuat sadar kita apa yang telah kita lakukan selama ini. Berkati seluruh gereja, supaya gereja yang mengadakan streaming ini di kota Jawa Tengah ini senantiasa para jemaatnya juga dapat boleh senantiasa aktif mengikuti acara kebaktian gereja masing-masing. Berkati di dalam setiap firman yang akan disampaikan, berkati firman yang senantiasa dapat boleh menyadarkan kami supaya ada perubahan hidup. Berkati pujian kami, berkati persembahan kami. Tuhan yang akan memberkati kita semua. Kami bersyukur atas anugerah Tuhan kalau kami masih boleh tetap beribadah. Kami berdoa dan bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, mari kita bersama-sama bangkit berdiri. Kita bersama-sama dengan seluruh gereja di dunia ini untuk boleh mengaku pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya pada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang yang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana dia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Pernahkah saudara merasakan saudara ini milik Tuhan? Dan kalau saudara milik Tuhan, apakah saudara merasakan bahwa Tuhan mengasihi saudara? Kebalikannya, bagaimana respon saudara? Apakah kalau Tuhan mengasihi saudara, saudara ada mengasihi Tuhan? Kalau saudara ada mengasihi Tuhan, apa yang saudara perbuat untuk Tuhan? Kalau aku punya pacar, saya katakan saya mengasihi kamu, pasti saya akan
memberi yang terbaik untuk pacar saya, memberi yang terbaik untuk istri saya. Tetapi kalau mengasihi hanya melalui mulut saja, kasih kita itu adalah kasih yang semu, tidak berarti apa-apa. Demikian juga kasih kita kepada Tuhan. Seharusnya kalau kita merasakan saya kasih Tuhan dan Tuhan menjadi milik kita dan Tuhan mengasihi kita, harusnya kita dapat boleh mengintrospeksi diri kita. Apa yang harus kita lakukan untuk Tuhan? Mari kita bersama-sama akan menyanyi Aku Milikmu, oh Tuhan. Tuhan tambahkan imanku ini, ku mau dekat padamu. Ku mau dekat salibmu, ku mau dekat padamu. Ku mau dekat salibmu, ke tempat darah kudus. Ku dikuduskan, rela diutus, berilah kuasa padaku. Ku dengan iman beritakan Injil, ku mau turut perintahmu. Ku mau dekat salibmu, ku mau dekat padamu. Ku mau dekat salibmu, ke tempat darah kudus. Aku bersujud di hadapanmu, saat itu indahlah. Hatiku senang, berkat-Mu limpah, ku bersuka citalah. Ku mau dekat salibmu, ku mau dekat padamu. Ku mau dekat salibmu, ke tempat darah kudus. Kasih-Mu besar yang tak terhingga, berkat-Mu berlimpahlah. Ku berkiranglah, Roh-Mu sertaku, sampai jumpa-Mu kelak. Ku mau dekat salibmu, ku mau dekat padamu. Ku mau dekat salibmu, ke tempat Ku mau dekat salibmu. Ku mau dekat salibmu, ku mau dekat padamu. Ku mau dekat salibmu, Ku mau dekat salibmu. Ku mau dekat salibmu, ku mau dekat padamu. Ku mau dekat salibmu, ke tempat darah kudus. Ke tempat darah kudus. Ke tempat darah kudus. Saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, kita telah merasakan bagaimana Tuhan adalah milik kita. Kita adalah milik Tuhan. Sebentar lagi kita juga akan bersama-sama membaca responsoria. Diharapkan jemaat yang ada di rumah untuk bangkit berdiri. Mari kita bersama-sama membuka kitab Amsal pasal ke-13. Kita akan membaca dari
ayat ke-1 hingga ayat ke-13. Kitab Amsal pasal ke-13 dari ayat ke-1 hingga ayat ke-13. Saya akan membaca ayat ganjil, saudara akan membaca ayat yang genap. Pada ayat ke-13 kita membaca bersama-sama. Anak yang bijak mendengarkan didikan ayahnya, tetapi seorang pencemooh tidak mendengarkan hardikan. Dari buah mulutnya seseorang akan makan yang baik, tetapi nafsu seorang pengkhianat ialah melakukan kelaliman. Siapa menjaga mulutnya, memelihara nyawanya. Siapa yang lebar bibir akan ditimpa kebinasaan. Hati si pemalas penuh keinginan, tetapi sia-sia, sedangkan hati orang rajin diberi kelimpahan. Orang benar benci kepada dusta, tetapi orang fasik memalukan dan memburukan diri. Kebenaran menjaga orang yang saleh jalannya, tetapi kefasikan mencelakakan orang berdosa. Ada orang yang berlagak kaya, tetapi tidak mempunyai apa-apa. Ada pula yang berpura-pura miskin, tetapi hartanya banyak. Kekayaan adalah tebusan nyawa seseorang, tetapi orang miskin tidak akan mendengar ancaman. Terang orang benar bercahaya gemilang, sedangkan pelita orang fasik padam. Keangkuhan hanya menimbulkan pertengkaran, tetapi mereka yang mendengarkan nasihat mempunyai hikmat. Harta yang cepat diperoleh akan berkurang, tetapi siapa mengumpulkan sedikit demi sedikit menjadi kaya. Harapan yang tertunda menyedihkan hati, tetapi keinginan yang terpenuhi adalah pohon kehidupan. Bersama-sama. Siapa meremehkan firman, ia akan menanggung akibatnya. Tetapi siapa taat kepada perintah akan menerima balasannya. Jemaat dipersilakan duduk di rumah masing-masing. Kita akan mempersiapkan hati kita, supaya di dalam mempersiapkan hati kita, kita dapat boleh mendengar firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Pendeta Hendilo. Sebelumnya kita boleh menyiapkan nyanyian 144, firman yang memberi hidup. Firman Khalik semesta, ajaib firman hidup yang mengasuh makhluknya, ajaib firman hidup. Bimbingannya tepat bagi orang sesat, firman indah, firman ajaib, firman yang beri hidup. Firman indah, firman ajaib, firman yang beri hidup. Firman Putra mulia, ajaib firman hidup, menyampaikan kurnia, ajaib firman hidup. Oleh darah kudus dosamu ditebus, firman indah, firman ajaib, firman
firman yang beri hidup, firman indah, firman ajaib, firman yang beri hidup. Beritakanlah Injilnya, ajaib firman hidup, yang beri damai sentosa, ajaib firman hidup. Yesus Kristus Tuhan, yang beri pengharapan, firman indah, firman ajaib, firman yang beri hidup, firman indah, firman ajaib, firman yang Firman indah, firman ajaib. firman indah, firman ajaib, firman yang beri hidup, firman indah, firman ajaib, Firman indah, firman ajaib. firman indah, firman ajaib, firman yang beri hidup, firman indah, firman ajaib, firman yang beri Firman yang beri hidup. firman yang beri Firman yang beri hidup. firman yang beri Kita akan mendengarkan firman yang akan disampaikan oleh Pendeta Henry Lo. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Kita kembali bertemu di dalam hari ini dalam ibadah online GMI Jireh. Kita bersyukur hari ini kembali kita bisa merenungkan kebenaran firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita tundukkan kepala, kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, terima kasih karena Engkau baik. Engkau memberikan kami kesempatan untuk kembali beribadah, merenungkan firman-Mu. Tuhan, ajar kami, pimpin kami supaya melalui kebenaran firman-Mu kami boleh dikuatkan, diteguhkan. Kami mau menyatakan kebenaran daripada firman-Mu. Oleh itu biarlah kebenaran-Mu terlebih dahulu mengisi hidup kami, masuk di dalam hidup kami dan menguasai hidup kami. Sehingga hidup kami adalah hidup yang menyatakan kebenaran Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, mari kita buka Alkitab kita dari Matius 28 ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-15. Injil Matius pasal yang ke-28 ayat 11 sampai ayat yang ke-15. Bapak Ibu di rumah bisa membuka Alkitab masing-masing dan mari kita simak sama-sama firman Tuhan ini. Demikian bunyi firman Tuhan. Ketika mereka di tengah jalan, datanglah beberapa orang dari penjaga itu ke kota dan memberitahukan segala yang terjadi itu kepada imam-imam kepala. Dan sesudah berunding dengan tua-tua, mereka mengambil keputusan lalu memberikan sejumlah besar uang kepada serdadu-serdadu itu. Dan berkata, kamu harus mengatakan bahwa murid-muridnya datang malam-malam dan mencurinya ketika kamu sedang tidur. Dan apabila hal ini kedengaran oleh wali negeri, kami akan berbicara dengan dia, sehingga kamu tidak beroleh kesulitan apa-apa. Mereka menerima uang itu dan berbuat seperti yang dipesankan kepada mereka. Dan cerita ini tersiar di antara orang Yahudi sampai sekarang ini. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita hidup di zaman di mana pergerakan informasi itu begitu cepat, ya. Dulu 15-20 tahun yang lalu informasi tidak secepat sekarang, begitu ya. Nah, walaupun dulu saya ingat dulu 15-20 tahun yang lalu sudah ada yang namanya telepon seluler ya, handphone.
Tetapi informasi yang kita terima belum secepat sekarang. Karena zaman dulu internet itu aksesnya masih terbatas. Tidak semua orang bisa akses dengan luas kepada internet. Saya ingat dulu kalau mau kerjakan tugas tidak bisa dengan leluasa mengakses internet. Wifi itu sekarang ada di mana-mana, dulu tidak ada. Jadi dulu kalau mau kerja tugas itu saya harus pergi ke warnet gitu ya, rental komputer, kemudian ketik Google baru cari bahan-bahan tugas, dan itu memang cukup merepotkan begitu ya. Apalagi dulu kecepatan internet juga begitu tidak terlalu cepat, sangat masih pelan begitu ya. Nah sekarang informasi begitu cepat saudara ya. Dulu kita masih membutuhkan waktu beberapa lama untuk terima sebuah informasi masuk di dalam hidup kita. Tetapi sekarang ya, terjadi sesuatu di luar sana dalam waktu yang singkat, bahkan secara real time atau saat itu juga informasi bisa kita terima langsung. Kalau kejadian di Amerika seperti sekarang ada kerusuhan, ada protes, demo di Amerika begitu ya. Saat ini juga kita bisa terima informasinya dan kita bisa tahu apa yang terjadi di belahan dunia sebelah sana dengan segera, dengan cepat saudara. Nah inilah gambaran dunia di mana kita hidup. Semua gadget, handphone kita itu semua terhubung dengan internet. Kita punya komputer, laptop, semua bisa dengan mudah terhubung dengan internet. Dan informasi bisa kita terima dengan begitu cepat. Nah sebenarnya saudara, walaupun informasi kita bisa terima dengan cepat sekarang, tapi ada juga satu hal yang kita bisa terima juga dengan cepat, yaitu informasi yang tidak benar. Jadi selain informasi yang kita bisa terima dengan cepat, informasi yang tidak benar juga kita bisa terima dengan cepat juga, dan bisa tersebar dengan cepat di mana-mana informasi yang tidak benar itu, saudara. Ya. Nah, inilah sisi negatif yang menyertai kemajuan teknologi, saudara. Memang kemajuan teknologi membuat kita bersyukur bahwa kita bisa cepat mengerjakan segala sesuatu. Tetapi sisi buruknya, orang-orang bisa memakai itu untuk menyebarkan apa yang tidak benar. Nah saudara, ketika informasi yang salah, yang tidak benar disebarkan, akibatnya bisa sangat besar. Satu, orang bisa terima informasi yang tidak benar secara cepat. Kedua, bukan hanya sedikit orang, tetapi banyak orang bisa menerima informasi yang tidak benar. Jadi informasi yang tidak benar ini atau yang sering kita sebut dengan hoax ya, hoax itu ya, itu bisa menjangkau begitu banyak orang. Dan kita tidak tahu dampak yang dihasilkan bisa berapa besar. Tentunya buat saya ketika saya memikirkan hal itu, tentu akibatnya begitu luar biasa besarnya saudara. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, kebohongan yang disebarkan ini, hoax yang disebarkan ini sudah begitu merajalela sekarang. Kita buka media sosial, ada berita yang tidak benar di mana-mana saudara. Nah saudara yang dikasihi Tuhan, sebenarnya hoax itu apa sih gitu loh. Mungkin ada dari kita yang belum tahu saudara. Nah ada beberapa sumber yang saya pakai di sini. Secara bahasa saudara, hoax itu adalah awalnya adalah cerita bohong, lelucon, kenakalan, olokan, menipu, mempermainkan atau memperdayakan. Inilah awal mulanya saudara, terjadinya hoax saudara. Ya, di dalam bahasa Inggrisnya dikatakan demikian. A hoax is a falsehood deliberately fabricated to masquerade as the truth. Jadi saudara, kebohongan itu adalah, hoax itu adalah kebohongan yang memang sengaja dibuat supaya bisa menyamarkan atau bisa menyamar sebagai kebenaran. Jadi itu saudara hoax. Ya, inilah awal mulanya. Lalu dalam kamus bahasa Indonesia, Kamus Besar Bahasa Indonesia, hoax itu diterjemahkan menjadi istilah yang diartikan dengan berita bohong. Nah saudara, istilah lain berita bohong dalam konteks jurnalistik ya atau berita itu adalah
berita buatan atau berita palsu. Jadi hampir sama dengan berita bohong, berita buatan itu adalah pemberitaan yang tidak berdasarkan kenyataan atau kebenaran untuk maksud tertentu. Nah, saudara, kita sudah tahu, ini gambaran singkat kepada kita tentang apa itu hoax, ya. Nah, saudara, lalu apa kata Alkitab tentang hoax? Kalau kita baca Alkitab, maka kita akan temukan beberapa kisah tentang hoax. Jadi hoax itu di Alkitab itu ada, saudara, ya. Nah, misalnya seperti Yeremia 28 ayat 15 sampai 16, ketika Nabi Yeremia menghardik Hananya yang bersikap seolah-olah dia adalah nabi yang diutus oleh Tuhan kepada bangsa Yehuda. Di situ Yeremia menegur Hananya. Nah, saudara, lalu hoax yang paling parah menurut saya adalah ketika para mahkamah agama itu membuat berita bohong tentang kebangkitan Yesus. Yesus sudah bangkit, tapi mereka tidak terima, saudara. Yang tadi kita baca di dalam Matius 28 ayat 11 sampai 15. Mereka tahu, saudara, Yesus sebenarnya sudah bangkit, tapi mereka tidak mau kebenaran itu diterima oleh masyarakat luas. Sehingga mereka berkonspirasi membuat berita bohong dengan membayar orang-orang untuk membuat berita yang tidak benar bahwa Yesus yang sebenarnya bangkit tidak bangkit. Jadi mereka mau masyarakat umum pada waktu itu percaya bahwa Yesus tidak bangkit. Dan mereka bayar orang untuk menyebarkan berita hoax tentang kebangkitan Yesus. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, mereka tidak mau orang banyak tahu bahwa Yesus sudah bangkit. Dusta yang mereka sebarkan itu adalah, kenapa mayat Yesus tidak ada? Mayat Yesus tidak ada karena murid-murid mencuri mayat Yesus ketika penjaga sedang tertidur. Saudara, jahat sekali apa yang dilakukan oleh para mahkamah agama ini, saudara. Saudara, saya ingin ajak kita lihat dari perikop ini. Apa yang kita bisa pelajari dari kisah ini, saudara? Yang pertama, saudara, kita lihat orang-orang Farisi, para ahli-ahli Taurat, dari awal mereka sebenarnya sudah menolak kebenaran. Mereka dari awal menolak Kristus. Kristus datang, mengenalkan kebenaran, menyatakan kebenaran. Tetapi orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat, mereka tidak mau menerima kebenaran itu. Mereka menolak Yesus yang adalah sumber kebenaran. Itulah sebabnya kebenaran itu tidak ada di dalam hati mereka, tidak ada di dalam hidup mereka. Akibatnya perilaku mereka dan kehidupan mereka menjadi tidak benar dan dikuasai oleh si jahat. Jadi saudara, karena mereka menolak kebenaran, kebenaran itu tidak ada di dalam diri mereka. Dan mereka tidak masalah untuk menjadi tidak benar. Saudara, bahaya kalau seseorang sudah mulai merasa tidak masalah kalau tidak benar. Itu bahaya, saudara. Itu artinya mereka sudah mulai menerima ketidakbenaran di dalam hidup mereka. Jadi kita jangan belajar seperti itu, saudara. Tapi biarlah kebenaran ada di dalam hati kita. Yang kedua, saudara, kenapa mereka lakukan itu, saudara? Kebohongan yang mereka buat, berita buatan bohong yang mereka lakukan, itu disebabkan karena cinta sendiri. Kenapa saya katakan cinta akan diri mereka sendiri? Karena mereka mau jaga nama baik mereka. Padahal mereka tahu sebenarnya mereka salah, gitu loh. Tapi mereka tidak mau menerima kesalahan mereka. Mereka tidak mau dibenarkan, saudara. Dan mereka akhirnya cinta akan diri sendiri yang menggerakkan mereka membuat hoax tentang kebangkitan Yesus. Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika seseorang cinta akan diri mereka sendiri, apapun mereka tidak mau terima, saudara. Mereka tidak akan mau dibenarkan. Saudara, ini ciri orang-orang yang cinta diri, saudara. Kalau Anda tegur orang seperti ini, saudara, kalau Anda ingatkan orang sendiri ini akan sesuatu yang benar karena ketidakbenaran yang mereka lakukan, belum tentu mereka mau terima. Bahkan mungkin mereka tidak mau terima. Saya berharap Anda yang menyaksikan hal ini, yang menyaksikan firman Tuhan hari ini adalah orang-orang yang benar di hadapan Tuhan, yang biasa hidup dalam kebenaran dan tidak tahan dengan yang tidak benar. Amin. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, jemaat yang dikasihi Tuhan, secara sederhana, apa yang bisa menjadi pelajaran bagi kita pada hari ini? Yang pertama, saudara,
Saya ingin kita semua bisa hidup dalam kebenaran. Tuhan ingin bukan hanya saya, tapi Anda dan saya semua hidup di dalam kebenaran. Dan kebenaran yang bersumber dari kebenaran yaitu Kristus sendiri. Bukan kebenaran yang lain. Kebenaran yang absolut, kebenaran yang mutlak itu hanya ada di dalam Kristus. Kenapa saudara? Karena Kristus di dalam Yohanes 14 ayat 6 katakan, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Saudara, Kristuslah sumber kebenaran. Oleh karena itu kita mesti hidup di dalam Kristus. Dan kalau Kristus sudah hidup di dalam diri kita, maka kebenaran itu akan memerdekakan kita. Dan hidup kita selalu berada di track yang benar, di koridor yang benar, saudara. Dan kebenaran itulah yang akan timbul dan keluar dari mulut kita dalam perkataan. Yang keluar dari hidup kita dalam perkataan, dalam perbuatan kita. Apapun yang kita lakukan itu adalah perilaku kita yang benar. Dan itu menjadi kebiasaan kita sehari-hari, saudara yang dikasihi Tuhan. Jadi setiap hari kehidupan kita akan selalu berada di dalam kebenaran. Dan kita tidak akan tahan dengan yang namanya ketidakbenaran. Saudara, inilah orang yang hidup di dalam kebenaran. Ciri-ciri orang yang kebenaran menguasai hidup dia. Saudara, biarkan Kristus yang sumber kebenaran itu menguasai pikiranmu, perkataanmu, hatimu, dan hidupmu akan hidup di dalam kebenaran. Apapun yang kau lakukan itu adalah hal yang benar. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, satu lagi saudara, kalau Anda diperhadapkan dengan ketidakbenaran, Anda akan sulit untuk digoyangkan. Saudara yang dikasihi Tuhan, Matius 5 ayat 37. Kita coba buka Matius 5 ayat yang ke-37. Di situ dikatakan demikian. Jika iya, hendaklah kamu katakan iya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Saudara, bagaimana hidup saudara dan saya? Apakah kita berkata iya kepada yang iya, atau kita berkata tidak kepada yang tidak, atau kita sebaliknya kita berkata iya kepada yang harusnya tidak dan berkata tidak kepada yang harusnya iya? Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, kebohongan akan menghancurkan kita sebenarnya. Saudara, saya punya pengalaman. Beberapa hari ini saya sama anak-anak nonton satu film begitu ya. Dan di dalam film itu ada cerita di mana tokoh utamanya itu menyembunyikan kebenaran. Jadi dia tidak mau menyembunyikan kebenaran atas kesalahan yang dia lakukan. Lalu karena dia tidak mau mengatakan kebenaran, akhirnya salah satu tokoh utama ini mengalami suasana situasi yang serba susah untuk dirinya sendiri. Sampai akhirnya dia menyatakan yang benar. Dan ketika dia menyatakan yang benar, sebenarnya semuanya selesai. Dan dia lepas dari belenggu itu, saudara. Jadi saudara, saya belajar, saya bilang sama anak-anak, ingat saya bilang, kalau kita berada di dalam ketidakbenaran, sebenarnya kita sedang diikat, kita sedang dibelenggu. Dan itu menyusahkan hidup kita, saudara. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, jangan hidup di dalam ketidakbenaran, tapi hidup di dalam kebenaran. Lalu yang kedua, saudara, kebohongan atau hoax itu mempunyai pengaruh yang luas. Saudara, kita lihat Mahkamah Agama memiliki kedudukan yang cukup besar pengaruhnya di tengah masyarakat Yahudi pada waktu itu. Yang mereka sadari sebenarnya, bukan mereka tidak sadari, mereka sadari kedudukan yang mereka buat, yang mereka punya itu sebenarnya punya pengaruh yang luas. Maka mereka bikin hoax itu. Karena mereka pakai kedudukan yang besar itu untuk membuat masyarakat percaya akan ketidakbenaran yang sedang mereka buat, saudara. Dusta yang mereka buat punya dampak yang luas kepada masyarakat yang berada di bawah mereka. Saudara, demikian juga dengan kita. Apalagi kalau kita dipercayakan sebuah posisi atau kedudukan sebagai leaders. Baik di tempat kerja maupun keluarga kita khususnya, saudara. Nah, saudara, kebetulan hari ini adalah hari Papa, saudara. Ya, saya mengucapkan selamat Hari Papa kepada setiap Papa yang merayakan Hari Papa, atau kepada yang setiap saudara-saudara yang sudah jadi Papa dan yang akan jadi Papa. Saudara, saya mau kasih tahu saudara, sebagai suami, sebagai ayah, kita adalah leaders di keluarga kita. Dan sebagai
suami ataupun sebagai papa, kita punya peran yang besar, yang kuat untuk menyatakan dan mengajarkan kebenaran. Dan kita akan dengan efektif mengajarkan kebenaran itu kalau kita hidup di dalam kebenaran. Dan kita memakai posisi kita sebagai leaders untuk mengajarkan kebenaran, mentransferkan kebenaran di dalam Kristus yang kita sudah terima kepada anak-anak kita, kepada keluarga kita. Saudara, kalau Anda adalah leaders di tempat kerjamu, pakai posisimu untuk menyebarkan kebenaran, untuk membuat orang lain mengenal kebenaran, bahkan mengenalkan Kristus yang adalah sumber kebenaran itu, saudara. Amin. Yang ketiga, saudara, apa yang kita bisa pelajari? Saudara, mintalah hikmat dari Tuhan dan biasalah memeriksa segala bentuk informasi yang kita terima, baik lewat yang kita dengar maupun lewat media sosial kita. Saya tahu mungkin banyak dari saudara yang punya akun media sosial. Saudara, biasakan memeriksa dengan teliti berita yang kita terima dan kita tidak terlalu cepat dengan jari-jari kita, saudara. Ya, atau kita tidak terlalu cepat dengan mulut kita. Tapi kita perlu periksa supaya kita menjadi agen-agen penyampai kebenaran. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya belajar. Jadi setiap kali ketika saya terima informasi melalui media sosial, saya cek dulu. Saya lihat dulu apakah benar. Memang kadang-kadang masih bisa kecolongan. Kalau saya tidak yakin, biasanya saya akan stop dulu untuk memforward atau meneruskan berita itu. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, jadilah orang yang terbiasa tidak cepat dengan mulut kita atau jari-jari kita, saudara. Ya. Kecuali kalau kita tahu itu memang benar dan kita bisa sharingkan kebenaran itu kepada orang lain. Yang keempat, saudara, ketika kita biasa hidup di dalam kebenaran, maka kita akan terbiasa dengan yang namanya hal yang benar. Kehidupan kita, hidup kita, seluruh kehidupan kita akan peka terhadap apa yang tidak benar. Karena kita biasa benar. Karena kita biasa benar, makanya kita tidak akan mudah untuk ditipu yang tidak benar. Kita akan menjadi peka terhadap apa yang tidak benar, saudara. Saudara, saya punya pengalaman yang unik, saudara. Dulu, sebelum saya banyak merenungkan kebenaran firman Tuhan, baca Alkitab, ketika ada pengajaran yang tidak benar, itu saya susah detect. Saya susah untuk peka, apakah itu benar atau tidak. Tapi lama-kelamaan setelah belasan tahun, bahkan mungkin 20 tahun lebih, belajar dan terus belajar, kepekaan itu terlatih. Jadi ketika ada yang tidak benar, seperti ada alarm yang berbunyi, wah ini mesti tanya dulu, mesti gali dulu, apakah benar yang dia sampaikan. Mungkin saya belum tahu jawabannya apa, tapi Roh Kudus akan mengingatkan dan kita akan peka terhadap apa yang tidak benar. Jadi saudara, inilah latihan yang kita perlu lakukan sebagai orang percaya, sehingga hidup kita menjadi hidup yang no hoax. Saudara yang dikasihi Tuhan, apalagi kita orang-orang percaya. Mari saudara, sebagai anggota GMI Jireh, kita menjadi jemaat yang hidup di dalam kebenaran, yang mewartakan kebenaran, yang menyatakan kebenaran. Dan saudara, Kristus akan dimuliakan di dalam hidup kita melalui kebenaran yang kita sampaikan. Nah, biarlah firman Tuhan hari ini boleh menguatkan kita. Tuhan Yesus akan menolong kita. Hiduplah selalu di dalam kebenaran. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa yang di sorga, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Kami bersyukur karena Engkau yang sudah memerdekakan kami. Biarlah kebenaran-Mu ada di dalam hidup kami. Biarlah Engkau ada di dalam hidup kami, sehingga kami menyatakan kebenaran yang bersumber dari Engkau, Kristus, Kepala Gereja. Berkati jemaat Tuhan yang mendengarkannya, yang sudah menyaksikan siaran pada hari ini, tayangan pada hari ini. Tuhan berkati mereka senantiasa. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan mengakhiri dengan menyanyikan pujian doksologi. Saya undang jemaat untuk bisa berdiri.
Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Rohul Kudus, ketiganya yang esa. Pohon selamat sumber berkat. Amin. Mari saudara arahkanlah hatimu dan terimalah berkat Tuhan. Biarlah Allah Bapa yang penuh dengan belas kasihan, damai sejahtera dari Kristus Yesus serta penghiburan dan penyertaan urapan daripada Roh Kudus menyertai engkau, memberkati engkau mulai hari ini, esok, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. 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 Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sampai berjumpa di minggu yang akan datang. Pujilah, pujilah, dengarlah sabdanya. Pujilah, pujilah. Shalom jemaat yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Kita berjumpa lagi di Sunday News GMI Jireh. Pada kesempatan minggu yang akan datang, kita tetap mengadakan ibadah secara online. Saudara bisa mengikuti di acara tersebut jam 8 seperti biasanya, sampai tunggu dari keputusan pemerintah untuk bisa beribadah bersama-sama. Kami harapkan setiap jemaat dapat boleh mengikuti ibadah ini di rumah masing-masing. Makin kita bersama keluarga beribadah, kita makin dekat sama Tuhan. Terima kasih. Kami mengajak jemaat sekalian untuk tetap berdoa bersama di rumah kita masing-masing setiap pukul 9. Pokok doa akan disampaikan melalui grup WA GMI Jireh. Kami dari GMI Jireh juga memberikan kesempatan kepada jemaat yang ingin supaya minta didoakan, supaya dapat menghubungi di telepon di bawah ini, ataupun bagi mereka yang sudah terjawab doanya, biarkanlah sekali-sekali dapat boleh sharing tentang jawaban doa yang sudah diberikan. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati kita. Hari ini kita memperingati Hari Papa Internasional. Kami mengucapkan selamat Hari Papa kepada setiap ayah atau setiap papa yang ada di jemaat kita. Semoga Tuhan selalu memberkati, memberikan semangat kepada papa-papa sekalian. Amin. Untuk para anak-anak sekolah minggu dapat mengikutinya melalui channel YouTube Superbook, bisa mengikutinya. Dan tak lupa kami mengucapkan selamat ulang tahun kepada jemaat Jireh yang merayakan ulang tahun dalam minggu ini. Kiranya kasih Tuhan, berkat Tuhan selalu melingkupi Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan kami tetap selalu mengingatkan Bapak Ibu Saudara sekalian, apabila keluar rumah di masa pandemi saat ini tetap mengenakan masker. Jangan juga lupa cuci tangan, ya. Kemudian jaga jarak. Dan yang paling penting itu selalu berdoa, mohon pertolongan Tuhan. Amin. Kita jumpa pada minggu depan. God bless you.